Kenali hukum, jauhkan hukuman. Follow BMF Haunes, juga follow Instagram Kejati Jawa Tengah ya Pak. Kejati titik Jateng. Kejati titik Jawa Jateng gitu. Sampai see you teman-teman. See you. Lo mas bagian see you-nya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi dengan kami di Justipod, ngobrolin karir lewat podcast. Mungkin untuk di episode pertama kali ini kami akan membawakan tema serta narasumber yang baik, juga berpengalaman dan mungkin bakal menarik untuk dibahas pada episode kali ini. Juga pada episode pertama kali ini kita akan membawakan bahasan terkait salah satu profesi di dunia hukum yang mungkin teman-teman semua gak asing dengan profesi ini. Kira-kira apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman semua bisa nebak di kolom komentar. Aku bakal kasih satu clue. Profesi ini berada dalam sistem peradilan di Indonesia. Nah, kira-kira apa? Mungkin teman-teman semua bisa komen di kolom komentar. Namun sebelum itu, berbicara tentang karir lanjut, mungkin semua orang memimpikan dan mengidam-idamkan karir lanjut yang baik serta impian yang sangat tinggi. Maka dengan itu, podcast ini hadir sebagai wajah baru serta insight baru bagi seluruh penonton yang ada di Indonesia untuk mencapai suatu output utama dan tujuan utama dalam podcast ini, yakni memberikan info seluas-luasnya kepada teman-teman semua, serta terutama di bidang navigasi karir lanjut di dunia hukum, guna mempersiapkan praktisi dan akademisi yang kompeten dan berintegritas. Namun sebelum kita membahas secara lebih lanjut dan secara lebih mendalam, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Rais Afif Yudhistira selaku host pada episode pertama kali ini yang akan membersamai teman-teman semua beberapa waktu ke depan. Juga di sini saya tidak sendiri teman-teman. Saya di sini dibersamai oleh salah satu narasumber yang secara pengalaman beliau sangat berkompeten, dan kemarin saya baca CV-nya, wah itu pengalamannya sangat banyak teman-teman, terutama di bidang profesi yang saat ini sedang beliau geluti. Untuk perkenalan lebih lanjutnya teman-teman, mungkin dari beberapa dari teman-teman juga nggak sedikit yang nggak asing oleh Bapak narasumber yang kita hadirkan di episode pertama kali ini, karena mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah bertemu dengan Bapak narasumber, mungkin entah itu ketika magang ataupun ketika pertemuan-pertemuan lainnya. Nah mungkin pada Bapak Firman mungkin bisa lebih memperkenalkan diri secara lebih spesifik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa ketemu di acara Fitness ya, podcast ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk mengundang kami. Ini dalam kebetulan kalau kegiatan seperti ini merupakan salah satu tugas pokok fungsi kami, khususnya di bidang intelijen. Apa itu? Yaitu penyuluhan ataupun penerangan hukum, di mana pada kegiatan tersebut atau tugas itu yaitu memperkenalkan tentang tupoksi kejaksaan, kemudian tentang hukum dan yang lain sebagainya. Nah, perkenalkan, nama saya Firmansyah. Kebetulan keseharian saya bertugas di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kebetulan sebenarnya pimpinan ingin, tapi karena waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan lain, sehingga mendelegasikan ke saya untuk mengisi acara ini, dan semoga tidak mengurangi kenikmatan ataupun kemeriahan acara ini. Mungkin kemarin dari CV yang pernah saya baca, yang kemarin Bapak kirimkan, Bapak pernah berpendidikan salah satunya di Universitas Haluleo di Sulawesi Tenggara ya Pak. Mungkin ketika Bapak menempuh pendidikan selama, kan Bapak pernah berpendidikan 2 kali Pak. Pertama di sarjana ekonomi dan kemudian dilanjut di sarjana hukum. Mungkin sedikit Bapak bisa menceritakan kepada teman-teman semua pengalaman apa saja sih Pak yang mungkin pernah Bapak lakukan ketika Bapak berpendidikan di universitas tersebut, entah itu ketika Bapak berkuliah di sarjana ekonominya ataupun nanti ketika Bapak
berpendidikan di sarjana hukumnya Pak? Karena mungkin untuk mencapai suatu karir yang baik, mungkin kita harus mengimbanginya dengan pengalaman yang baik juga. Tadi ditanyakan adik kok bisa dua studi ilmu ya? Iya. Memang kebetulan waktu pertama saya ambil ke ekonomi karena memang dia suka menghitung-hitung. Cuman pada saat di tengah perjalanan seperti ada ingin ke hukum, karena kaitannya kalau hukum itu arahnya bisa untuk salah satunya adalah untuk mewujudkan keamanan ketertiban di dalam masyarakat. Makanya setelah ekonomi saya melanjutkannya ke hukum. Gitu. Berarti ketika tahun kan seingat saya sih yang kemarin saya baca di CV itu pendidikan pertama di tahun 1991 ya Pak. Ya. Kemudian melanjutkan lagi di tahun 1996. Nah mungkin belum Bapak lanjutkan ke bidang kejaksaan, mungkin apa Pak yang memotivasi Bapak untuk bisa menjadi seorang jaksa itu Pak? Apakah ketika Bapak pernah magang sebelumnya, ataukah ketika sebelumnya itu kayak ada insight bahwasanya emang Bapak dari awal itu saya pengen menjadi seorang jaksa gitu, ataukah mungkin pernah ingin menjadi profesi yang lain? Ini kalau dari awal mungkin ada ini ya, ibarat apa istilahnya, memang sebelumnya kenapa masuk ke hukum? Awalnya karena saya hobi main tenis ya. Kemudian teman-teman ataupun teman bermain saya itu dari kejaksaan, kemudian sambil bercerita tugasnya apa, kemudian tujuannya apa sih jadi aparat hukum. Jadi lama-lama saya ini tertarik ke bidang hukum, makanya kuliah ke fakultas hukum. Oh, berarti dimulai dari hobi Bapak yang sering main tenis, kemudian karena partnernya dari kejaksaan akhirnya membawa Bapak untuk ingin menjadi seorang jaksa gitu. Ya. Mungkin itu alasan salah satunya Ya. Mungkin alasan utama yang tadi Bapak sebutkan, kalau misalnya Bapak itu ingin salah satunya melakukan penertiban yang tadi kepada masyarakat. Mungkin selama Bapak setelah berpendidikan di Universitas Halluoleo pada tahun 91 itu sarjana ekonomi, kemudian dilanjut pada tahun 1996 di Universitas Sulawesi Tenggara melanjutkan pendidikan sarjana hukum. Kemudian disambi dengan Bapak kerja di kejaksaan, betul Pak? Iya. Nah, mungkin pengalaman pertama Bapak ketika Bapak masuk di instansi kejaksaan, apa mungkin tugas yang pertama kali Bapak lakukan ketika Bapak masuk di kejaksaan? Tentu saja kita sebelum menjadi PNS ya, kita ikut tes dulu, kemudian setelah lulus ataupun lolos tes itu, status kita adalah CPNS. CPNS? Iya, calon pegawai negeri sipil. Kalau sekarang kan istilahnya ASN, dulu CPNS, PNS itu. Jadi 80%, baik itu dari gaji juga 80%. Gitu. 80%? Iya, masih CPNS. Kemudian ada namanya diklat prajabatan. Setelah ikut diklat itu dan lulus, maka dilantiklah menjadi PNS 100%. Gitu. Jangka waktu dari Bapak pertama menjadi seorang CPNS, kemudian jadi PNS yang sudah dikukuhkan itu kira-kira berapa lama ya Pak? Itu kalau tidak salah 1 tahun ya, tapi itu tidak harus 1 tahun. Tergantung nanti ada semacam panggilan diklat prajabatan, baru kita bisa ikut. Berarti ada panggilan terlebih dahulu baru diangkat jadi PNS gitu? Atau dalam istilahnya ada pengumuman, ada diklat prajabatan, kita ikut. Iya. Berarti pendidikan khusus lagi berarti jatuhnya Pak, diklat itu? Ya, semacam pemantapan saja sih, materinya pemantapan dalam kebangsaan dan yang lain sebagainya. Oh iya, mungkin tadi juga sudah dijelasin teman-teman. Kalau kemarin itu di CV beliau pertama di bidang intelijen, kemudian juga dilanjut ke bidang-bidang yang lainnya. Mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan terkait pengalaman Bapak di kejaksaan mulai dari tahun 96 ya, 96 sampai saat ini itu pernah di bagian-bagian mana saja?
pengalaman ataupun riwayat tugas saya memang lebih banyak ke bidang kerja. Yang pertama, saya diterima langsung ditugaskan di Prosarin ya, itu di bidang kerja Sulawesi Tenggara. Kemudian setelah saya ikut pendidikan jaksa, waktu itu masih di inter di Prosarin itu masih staf ya, belum jaksa. Kemudian ikut pendidikan jaksa, saya ditugaskan di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan di Maluku Utara. Itu sebagai Kasubagdin. Kasubagdin itu kepanjangannya Kepala Subbagian Pembinaan. Salah satu tupoksinya itu kaitannya mengurus tentang personal, kemudian gaji, cuti yang kaitannya itu dengan pegawai-pegawai kejaksaan itu. Kemudian ada 3 tahun, kemudian saya dimutasi ke Kejaksaan Negeri Keraksaan. Kalau Keraksaan sekarang namanya Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur. Ya. Menjabat sebagai Kasih Intelijen. Kasih Intelijen. Ya, di Kejaksaan Negeri Keraksaan. Kemudian 3 tahun kemudian mendapat mutasi ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Jadi hanya apa ya, dibatasi oleh satu kabupaten Keraksaan ke Banyuwangi ada Situbondo. Oh, dekat batasannya Situbondo itu. Ya, belum apa? Keraksaan, Situbondo, Banyuwangi. Kemudian dari Banyuwangi saya ditugaskan ke Pamekasan, Madura, Kasih Intel juga. Berarti pengalaman Bapak kurang lebih itu berkaitan dengan intelijen juga Pak? Iya. Nggak jauh-jauh dari situ ya? Kebetulan harus siap. Harus. Iya. Mungkin selama Bapak menjadi seorang jaksa khusus di bidang intelijen itu kan berarti ternyata di dalam kejaksaan itu nggak hanya jaksa bagian penuntut umum saja berarti apa? Mungkin ada bagian-bagian lain, cuman teman-teman itu teman-teman ini pahamnya dan taunya itu cuman jaksa ini tugasnya hanya menuntut doang gitu. Sebenarnya untuk bagian di kejaksaannya sendiri itu Pak, itu ada berapa bagian? Baiklah, kita top up atau langsung ke ini yang di kebetulan saya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ya. Betul. Nah, di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu strukturnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kemudian Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian di bawahnya ada unsur-unsur pembantu pimpinan, yaitu ada namanya asisten pembinaan. Artinya yang memimpin bidang pembinaan. Yang kedua ada namanya asisten intelijen, seperti yang saya sekarang bertugas di situ. Kemudian ada namanya asisten tindak pidana umum, ada namanya asisten tindak pidana khusus, kemudian ada namanya asisten pidana militer, kemudian ada namanya asisten perdata dan tata usaha negara. Kemudian ada yang tadi kita sempat ngobrol yang bagian pengawasan internal, namanya asisten pengawasan. Dan terakhir ada namanya Kabak TU atau Kabak Tata Usaha yang kaitannya berkaitan dengan persulatan. Oh iya. Berarti di tiap-tiap bidang itu memiliki tupoksi yang dan fungsinya yang masing-masing. Berarti nggak semuanya itu menuntut kan, karena emang branding dari seorang jaksa ini kan ini ya Pak, sebagai penuntut umum itu yang hanya diketahui oleh banyak orang ini adalah jaksa ini tugasnya adalah menuntut, padahal lebih dari itu tugas kejaksaan ini memang sebenarnya sangat luas ya Pak, nggak hanya untuk menuntut tapi juga mencerdaskan masyarakat tentang tindak pidana juga, salah satunya juga penyuluhan juga terkait tindak pidana terkhusus gitu seperti korupsi dan lain sebagainya. Mungkin di bagian Bapak sendiri di bidang intelijen itu fokus tugasnya itu di bagian apa ya? Sebelumnya saya ingin menjelaskan atau menyampaikan ke adik semua bahwa kalau jaksa itu ada namanya jabatan fungsional ya. Tapi kalau yang misalnya kita ditempatkan di bidang-bidang A sampai Z yang tadi saya sampaikan, itu tadi namanya
jabatan struktural. Jelas. Nah, kalau fungsional kan itu. Tapi tetap kalau namanya jaksa, walaupun dia ditempatkan di intelijen, kemudian di pembinaan ataupun di pengawasan, tetap kalau misalnya ada surat perintah untuk sebagai jaksa penuntut umum, tetap dia boleh. Yang penting ada surat perintah dari pimpinan. Berarti harus ada surat perintah untuk menjadi seorang penuntut umum gitu. Iya, jadi walaupun di bidang pembinaan, bidang intel, tapi kalau memang ada perintah untuk menangani perkara dalam hal ini sebagai penuntut umum, bisa, karena kita sudah statusnya sudah jaksa fungsional ya. Berarti tugas dari intelijen sendiri itu selain dari ketika diberikan surat tugas untuk menjadi seorang penuntut umum, itu apa Pak yang jadi ciri khas dari intelijen sendiri itu? Apakah memang menjadi seorang penyuluh ataukah memang menjadi fokusnya itu sebagai kecerdasan bagi masyarakat? Itu berarti pertanyaannya kaitannya dengan tupoksi Intelijen. di strukturalnya ya. Ya, betul. Dari intelijen itu tugas pokoknya adalah mendukung lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam kegiatan intelijen. Misalnya kegiatan LIP, PAMGAL, LIP penyidikan, PAM pengamanan, PAMGAL penggalangan, kemudian ada juga kegiatan intel itu yang dikenal dengan namanya kegiatan penyuluhan hukum. Apa sih tugasnya penyuluhan hukum? Salah satunya adalah melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian ke desa-desa, kemudian ke instansi pemerintah. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam hal untuk penegakan hukum yang bersifat pencegahan ataupun preventif. Kita ketahui bahwa di Indonesia penegakan hukum itu ada dua macam. Yang pertama penegakan hukum yang bersifat represif atau penindakan, dan yang kedua adalah penegakan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan. Nah, kalau represif atau penindakan itu kalau sudah terjadi tindak pidana misalnya, itu yang misalnya pidana umum, pidana khusus atau korupsi, itu namanya penegakan hukum yang sudah bersifat represif atau penindakan. Tapi kalau di bidang intelijen itu sendiri, ranahnya dia sebagai penegakan hukum yang bersifat preventif. Itu tadi misalnya dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan ke sekolah, kemudian ke desa-desa, misalnya tujuannya lagi maraknya anak-anak muda tadi melakukan kegiatan yang menyalahi hukum atau apa. Nah, itu dengan adanya penyuluhan hukum, tujuannya ada supaya untuk mengurangi angka kriminalitas, bisa di sekolah ataupun masyarakat desa. Yang penting intinya mengajak supaya kita jangan sampai tersangkut dengan hukum, Tindak pidana hukum. artinya nggak terkait dengan perbuatan pidana. Itu ranahnya intel. Itu ranah itu berarti fokusnya ke arah Pencegahan. Nah, Penegakan hukum yang bersifat pencegahan, preventif itu. preventif ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin saya ingin fokuskan adalah sebenarnya sebelum jauh kita tadi, sebenarnya harusnya sebelum pertanyaan tadi sih Pak. Tapi nggak apa sih, saya tanyain di sini aja. Kenapa sih Pak jaksa itu harus ada di dalam tatanan sistem peradilan yang ada di Indonesia? Sebenarnya esensinya itu apa dari diadakannya seorang lembaga jaksa di sistem peradilan di Indonesia? Nah, itu kita ketahui, mungkin ada juga sudah mempelajari di literatur kah, ataupun di via medsos ataupun media sosial atau dalam sistem peradilan di Indonesia itu ada namanya penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian ada hakim. Nah, jaksa itu tugasnya adalah sebagai penuntut umum. Kalau tidak ada jaksa, tidak ada yang menuntut. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi dalam proses peradilan atau proses pidana itu satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menuntut ya di kejaksaan. Yang hal ini sebagai jaksa penuntut umum. Jadi ada memang sudah ini jaksa di tengah-tengah. Nanti kalau misalnya ada penanganan perkara nggak ada yang penuntut. Berarti seperti semacam pembagian kekuasaan dalam peradilan ya Pak. Jadi memberikan tugas pada jaksa untuk menuntut di beberapa kasus-kasus pidana. Persidangan ya. Persidangan. Ya, proses perkara. Ya. Nah, mungkin tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan terkait kenapa sih jaksa itu memang harus ada di sistem peradilan juga. Tadi secara tersirat juga mungkin Bapak telah menjelaskan terkait fungsi dan wewenang di kejaksaan itu apa saja gitu, Pak. Mungkin saya ingin lebih menanyakan lagi Pak, ketika seorang jaksa itu menuntut dalam suatu kasus di persidangan, sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan dalam tuntutan itu apa saja sih Pak? Mungkin apakah memang ada hal-hal yang menjadi suatu pertimbangan, entah itu norma hukum kah, norma agama kah, ataukah memang kemampuan si terdakwa dalam bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut Pak? Mungkin pertimbangannya apa aja sih? Maksudnya sebagaimana yang saya sampaikan bahwa yang menuntut dalam proses peradilan itu ada jaksa ya. Kemudian apa sih di pertimbangan besarnya tuntutan? Nah, dalam suatu tuntutan ada namanya hal-hal yang memberatkan, ada juga hal-hal yang meringankan. Misalnya kalau yang memberatkan itu misalnya terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan kejahatan atau tindak pidana, kemudian bahwa kejahatan ataupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu dampaknya ke masyarakat ataupun umum sangat luas, itu yang memberatkan misalnya. Kemudian juga kalau yang meringankan misalnya, terdakwa belum pernah hukum, kemudian menyesali perbuatannya, ataupun ada mungkin dia melakukan tindak pidana itu karena mungkin dia membela diri atau apa gitu. Jadi ada hal-hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan untuk menuntut. Berarti ada faktor lain yang memang mempengaruhi dari atas tuntutan-tuntutan dari jaksa itu sendiri ya Pak? Ya walaupun memang misalnya melanggar pasal A, pasal B ataupun misalnya pencurian atau pembunuhan itu di KUHP sudah ada ini apa? Kalau melakukan melanggar pasal ini hukumannya seperti ini. Hukum sekian. Nah, iya. Tapi itu tadi besar kecilnya tuntutan dipengaruhi juga dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Berarti selama Bapak menjadi jaksa itu Bapak apakah ditugaskan menjadi seorang jaksa penuntut, jaksa fungsional? Selama Bapak menjadi seorang jaksa kurang lebih 19 tahun ya Pak? Iya, sampai 20 tahun berarti ya? Karena ya seperti yang adik-adik mungkin lihat di pengadilan ataupun di televisi ataupun media di proyek lainnya, Bapak pernah menjadi jaksa penuntut umum. Itu tadi harus ada dilengkapi dengan namanya surat perintah dari jaksa penuntut umum. Istilahnya kalau di kami namanya jaksa P16. Jadi ya walaupun mungkin saat itu saya bertugas di bidang intel, tapi karena ada perintah untuk bersidang ataupun menjadi penuntut umum, tetap harus kita melakukan tugas itu. Ya macam-macam sih, pernah menangani tentang pencurian, kemudian pembunuhan, penganiayaan, kemudian tentang korupsi. Ya itu tergantung istilahnya adanya tindak pidana yang terjadi. Harus siap kami. Harus siap ditempatkan dimanapun berarti? Ditempatkan dimanapun dan bertugas sebagai sebagai apapun. Iya. Mungkin tadi kan Bapak sempat nyebutin kalau misalnya Bapak pernah menangani kasus sekian. Mungkin tadi yang saya ambil kesimpulan bahwa paling parah itu mungkin di pembunuhan ya Pak?
pernah menangani kasus pembunuhan. Ya tergantung ini apa namanya ancamannya nggak terjadi jauh itu ya. Sebenarnya ketika seorang membunuh gitu Pak, itu berarti masih ada alasan untuk meringankan dakwaan terhadap si terdakwa itu Pak. Ya itu tadi misalnya kan kadang misalnya membunuhnya karena membunuh diri atau apa atau memang makanya pada saat kita membuat dakwaan ataupun meneliti berkas itu harus kita berarti sekali itu motifnya apa sih sehingga dia melakukan tindak pidana itu, kemudian apa motifnya itu. Jadi di riset terlebih dahulu secara mendalam untuk memahami kasus tersebut. Iya, dan kita pada saat sidang berani melimpahkan perkara ke pengadilan harus benar-benar yakin bahwa perkara ini ataupun berkas perkara ini sudah minimal 2 alat bukti yang bisa mendukung dakwaan itu. Mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut Pak terkait tadi sebenarnya sebelumnya sempat menyinggung terkait tugas dan wewenang jaksa. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan di pertanyaan kali ini adalah sebenarnya bagaimana sih tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjaga integritas serta keselamatan publik atau kepercayaan publik, karena mengingat kita di era digital ini, di era yang berkembang ini, itu kan informasi kan tersebar secara cepat ya Pak. Jadi ketika ada berita-berita yang buruk, kemudian juga hoax-hoax dan lain sebagainya itu kan cepat menyebarnya juga Pak. Karena mungkin berita yang kita sering dengarkan akhir-akhir ini adalah terkait penegakan hukum apalagi Pak. Banyak yang memframing bahwasanya hukum itu tegak ke bawah tapi layu ke atas gitu Pak. Maksudnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas juga. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwasanya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di era saat ini itu agak menurun. Jadi sebenarnya apa sih Pak tugas dan wewenang kejaksaan itu dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik agar selalu bisa mempercayakan segala urusannya kepada pihak-pihak dan instansi lembaga hukum. Dalam rangka untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam hal ini jaksa di dalam hal hukum ya. Yang pertama tetap kita harus profesional, kemudian yang sudah profesional ditingkatkan, kemudian yang tidak kalah penting adalah itu kita mempunyai etika ataupun perilaku moral yang baik. Dalam hal ini di kejaksaan itu ada namanya doktrin Trikrama Adiaksa. Dan dalam rangka agar jaksa itu di mata masyarakat berperkembangan nilai kebenaran ini, yang pertama ada tetap profesional, kemudian tetap tidak bisa diintervensi atau apa, Independen, tetap independen. Iya dalam hal tuntutan ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada dengan adanya melaksanakan ada yang namanya doktrin di kejaksaan itu namanya Trikrama Adiaksa, yaitu ada 3 ya, ada namanya Satya, Adi, Wicaksana. Itu yang selalu kita kita ucapkan pada saat kita ada apel ataupun upacara seperti itu. Gunanya apa? Gunanya supaya kita itu tetap ingat bahwa ada namanya doktrin sebagai jaksa ataupun yang aparat kejaksaan itu ingat dengan Trikrama Adiaksa. Dalam rangka apa? Supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa sebagai penunjang ataupun pendukung sebagai aparat penegak hukum yang baik. Trikrama Adiaksa, yaitu Satya, Adi, Wicaksana. Kalau Satya itu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Kalau Adi, kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama kepemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
keluarga, dan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, wicaksana. Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengeterapan ke tugas dan kewenangannya. Jadi itu 3 poin harus kita sebagai landasan kita. Selain dengan ilmu pengetahuan dan profesionalitas, tetap kita harus laksanakan sebagai pedoman kita, menjadi pedoman dalam bijaksana dalam melaksanakan tugasnya. Insya Allah kalau itu dipegang itu, insya Allah tetap lurus ya Pak. Mungkin ini pertanyaannya agak sedikit menyinggung terkait lembaga kejaksaan. Mungkin banyak beberapa dilakukan oleh oknum-oknum gitu Pak. Seperti penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan seorang jaksa yang dilakukan oleh beberapa oknum, seperti adanya, sering saya baca berita itu juga seorang jaksa tertangkap karena kasus korupsi, juga seorang jaksa menjadi mafia kasus dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika lembaga kejaksaan mendapati hal itu, mendapati bahwasanya dalam lembaga instansi itu terdapat beberapa oknum yang memang menjadi suatu penyakit dan menjadikan nama kejaksaan itu menurun. Sebenarnya apa yang dilakukan dan langkah serta tindak lanjut dalam bagi lembaga kejaksaan dalam menangani hal-hal tersebut? Di kejaksaan sendiri ada namanya bidang ataupun bagian, namanya kalau di kejaksaan tinggi namanya asisten pengawasan, kalau di kejaksaan agung namanya jaksa agung muda pengawasan, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi segala tingkah laku maupun perbuatan dari aparat kejaksaan. Selain itu tadi yang saya sampaikan, selama landasan doktrin Trikarma Adiaksa itu dilaksanakan ataupun dijiwai, insya Allah semua itu akan bisa kita hindarkan. Jadi misalnya ada oknum kejaksaan yang berbuat tercela atau salah, itu yang mempunyai kewenangan untuk menangani itu ada di bidang asisten pengawasan. Misalnya ada informasi A, B, C, tentunya akan melakukan klarifikasi ataupun wawancara untuk amalnya. Apakah benar ini ada kabar seperti ini, seperti itu di bidang pengawasan, itu di bidang pengawasan itu. Tentu saja yang lebih baik itu adalah pencegahan. Tetap selalu, makanya setiap kita apel atau wawancara selalu kita dengung-dengungkan dari Trikarma Adiaksa. Supaya apa? Ya namanya hati orang kan kadang-kadang mungkin dengan membaca itu dia akan terberat, itu dalam hal pencegahan. Tapi kalau memang sudah ternyata ada pengaduan atau informasi yang masuk atau berkembang, bidang yang melakukan penindakan ataupun tindak lanjut adalah di bidang pengawasan. Berarti ditindaklanjuti oleh bidang pengawasan secara langsung ya? Oh, berarti sebelum kasusnya itu misalnya itu memang sudah harus ditangani di jalur peradilan, berarti harus diselesaikan di internal terlebih dahulu ya? Nah, artinya tergantung isu apa, misalnya ada informasi apa, tetap pengawasan akan, karena dia berwenang untuk mengawasi kinerja ataupun perbuatan dari aparat kejaksaan, makanya pengawasan melakukan klarifikasi ataupun permintaan keterangan dari bersangkutan. Ya. Berarti ditangani secara langsung oleh asisten pengawasan secara langsung. Iya. Mungkin itu pertanyaan yang berkaitan dengan wewenang, juga penyalahgunaan wewenang. Serta tadi kan Dokter sudah menjelaskan terkait apa itu kejaksaan serta tugas dan fungsi seperti apa aja sih, dan bagian-bagiannya seperti apa aja sih. Iya. Mungkin yang ingin saya tanyakan di akhir-akhir ini adalah berkaitan dengan selama Bapak menjadi seorang jaksa di instansi kejaksaan, apa sih yang menjadi tantangan serta hambatan dalam menjaga pandangan publik? Yang menjadi tantangan mungkin apa saja tantangan yang menjadi hambatan buat kejaksaan dalam
menjaga sorotan publik juga dalam melaksanakan tugasnya. Yang kadang-kadang menjadi hambatan dalam menjalankan tugas jaksa dan penegak hukum, mungkin kadang-kadang ada juga kita menangani satu perkara, mungkin ada pihak-pihak lain yang tidak terkenal, kemudian dengan ya namanya apakah menakut-nakuti atau apa, kemudian itu. Yang kedua mungkin ada juga misalnya ini secara umum ya, Iya. kalau misalnya dalam hal kejaksaan kan se-Indonesia ya, kadang kalau kita ingin menangani perkara tapi misalnya ada tempat yang di pulau-pulau itu, kadang-kadang kita itu misalnya memanggil saksi atau apa, itu juga menjadi geografis. Intinya geografis juga mempengaruhi dalam hal penanganan suatu perkara. Yang jadi yang pertama tadi misalnya ada yang tidak suka, kemudian melakukan suatu hal-hal yang tidak kita duga, tidak kita inginkan. Itu kedua tentang hambatan mungkin penyelesaian perkara, mungkin kadang geografis itu yang berlaku di tempat-tempat yang mungkin yang kepulauan yang dipisahkan oleh laut. Mungkin ada ya namanya manusia, kadang ada yang menggoda, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi untuk mencegah semua itu kita harus tetap tadi itu terprogram pada keikhlasan jaksa, menjaga integritas juga. Kemudian yang nggak kalah pentingnya dan hal agama. Nah, semua tentunya kan punya agama yang walaupun berbeda-beda, tapi ada hal-hal yang untuk sebagai pagar jangan sampai berbuat ya mencela, Pedoman ya itu agama penting juga, ada menjadi pegangan utama berarti. Oh iya. Nah mungkin ini kan podcast ini kan fokusnya di karir lanjut ya Pak, navigasi karir lanjut. Mungkin Bapak sebagai seorang jaksa yang pernah mengalami beberapa hal juga persiapan-persiapan yang memang pernah Bapak persiapkan ketika menjadi seorang jaksa. Mungkin tips and trick untuk pada para penonton, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang jaksa? Juga ketika dia mungkin masih duduk di bangku kuliah, apa yang sekiranya memang harus diperlukan oleh mahasiswa untuk ketika memang mereka ingin melanjutkan karirnya di bidang kejaksaan, jadi apa yang harus mereka persiapkan dan mereka harus tata secara rapi? Ini katanya ingin jadi Jaksa ataukah kerja di kejaksaan? menjadi seorang jaksa Pak. Oh, iya. Kan memang sarjana hukum ya. Jadi Ya tentu saja yang awal tentunya sekarang syaratnya adalah harus sarjana hukum. oh iya. Ya itu ikut tes, kemudian dilalui dengan tes, kemudian kalau sudah diterima dia akan menjadi, kalau dia menjadi calon jaksa ya, ya calon jaksa dulu, kemudian mungkin 1 tahun atau berapa tahun itu ada namanya pemanggilan untuk pendidikan jaksa. Untuk adik-adik yang mungkin yang saat ini masih kuliah atau masih belajar, kalau untuk menjadi jaksa yang penting istilahnya fokus dan rajin untuk mendalami hal-hal ilmu yang kaitannya dengan hukum. Di kejaksaan saat ini walaupun kuliahnya di perdata, pidana, yang penting gelarnya sarjana hukum saat ini bisa untuk mendaftar untuk calon jaksa. Walaupun ada juga lawan-lawan ataupun bagian-bagian yang bukan untuk sarjana hukum ada juga, tapi kalau untuk menjadi jaksa harus sarjana hukum. Lulus tes, kemudian ikut pendidikan pembentukan jaksa. Berarti memang salah satu persyaratannya adalah kalau ketika ingin menjadi seorang jaksa itu berarti harus sarjana hukum ya. Syarat utamanya sarjana hukum. Mungkin kesimpulannya aku ambil dari beliau jawaban Bapak, mungkin tadi yang penting harus belajar lebih matang, belajar lebih baik juga ketika ingin menjadi seorang jaksa harus dipersiapkan persyaratan-persyaratannya. Entah itu menjadi seorang PNS berarti harus mengikuti CPNS dulu berarti Ya semua melalui dengan tes. Betul, jadi harus mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratannya Pak. Nah mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Pak.
mungkin adakah harapan Bapak ke depannya terkhusus kepada lembaga kejaksaan, serta apa pesan Bapak untuk para penonton yang ingin melanjutkan karirnya di bidang kejaksaan? Untuk lembaga kejaksaan adalah lembaga kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Dengan apa saja kita akan tentu saja dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas itu. Jadi ya, harapan untuk intinya kejaksaan bisa menjadi kepercayaan masyarakat meningkat kepada kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Dan yang kedua, kepada adik-adik yang ingin menjadi jaksa ataupun berminat untuk menjadi bagian dari kejaksaan, tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, supaya apa? Supaya tetap namanya mau masuk ke kejaksaan ataupun ke lembaga lain harus menguasai ilmunya. Ya. Nah, mungkin teman-teman semua terkait tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Firman juga menurutku sudah mencukupi terkait garis besar bahasan dan tema yang kita bahas pada episode pertama kali ini. Mungkin sebelum aku lanjut kepada penutupan, mungkin saya ingin membacakan lebih lanjut terkait kesimpulan dan mungkin notulensi tentang apa yang tadi telah Bapak Firmansyah sampaikan. Mulai dari yang pertama itu terkait pengalaman beliau di bidang kejaksaan, mulai dari pada tahun 1996 kemudian sampai terakhir di tahun 2025 sebagai staf sebagai apa? Jaksa fungsional di bidang sebagai jaksa fungsional di bidang intelijen. Nah, kemudian tadi juga Bapak menjelaskan terkait struktural kejaksaan itu mulai dari kepala, wakil, kemudian asisten pembinaan, asisten intelijen, asisten tindak pidana umum, asisten tindak pidana khusus, asisten tindak pidana militer, kemudian tadi dijelaskan juga ada asisten penyuluhan pembinaan ya Pak? Pembinaan. Nah juga banyak sekali bagian-bagian di kejaksaan. Juga tadi juga Bapak Firmansyah menjelaskan terkait tugas intelijen. Yang pertama adanya mendukung kejaksaan dalam kegiatan intelijen, penyuluhan hukum ke sekolah dan desa. Nah, kemudian ada juga tadi yang sempat disampaikan bahwasanya ranah intelijen, yakni terkhusus pada penegakan hukum secara preventif ya Pak. Di mana penegakan secara preventif ini dilakukan dengan penyuluhan agar mengajak pada masyarakat di Indonesia untuk tidak melanggar hukum. Kemudian salah satu tugas dari jaksa fungsional adalah penyidik penuntut umum. Juga lembaga kejaksaan mempunyai hak dalam menuntut perkara-perkara akad yang mana ada penyidikan. Oh iya, berarti ini berusaha penyidik. Boleh, tapi tidak pidana tertentu sih. Tidak di beberapa pidana tertentu ya Pak. Karena kalau yang nggak pidana umum kan Polisi ya. Kalau korupsi kejaksaan. Oh, Ini ada penyidikan tidak pidana tertentu, misalnya kalau korupsi punya kewenangan. Ya, masalahnya Mas. Tadi juga dijelaskan oleh Bapak Firmansyah bahwasanya wewenang kejaksaan salah satunya adalah penyidikan di bidang tertentu seperti tindak pidana korupsi, kemudian selanjutnya ada penuntut umum, juga lembaga kejaksaan mempunyai hak dalam penuntutan umum. Dalam menjadi hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi seorang terdakwa, juga menjadi pertimbangan bagi seorang jaksa ketika menuntut, itu ada salah satunya adalah dipertimbangkan melalui hal-hal yang entah itu memberatkan atau juga hal-hal yang meringankan dalam tuntutan. Juga ketika tadi kan Bapak Firmansyah juga menjelaskan terkait bahwasanya ada jaksa fungsional, juga ada jaksa struktural. Bahwasanya seorang jaksa itu namanya jaksa walaupun dia ditempatkan di bidang lain,
dia bisa menjadi penuntut umum. Oh iya, betul. Kalau memang ada perintah untuk menjadi penuntut umum bisa. Oh iya. Cuman saat ini memang kebetulan yang misalnya yang penuntut umum lebih ke bidangnya ini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau bidang lain di mendapat perintah sebagai penuntut umum bisa. Juga bahwasanya ketika seorang jaksa ditempatkan di bidang-bidang tertentu, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya jaksa tersebut dapat diberikan surat perintah untuk menjadi seorang penuntut umum. Juga tadi banyak juga pesan-pesan dan penyampaian dan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Firmansyah terkait tugas dan wewenang kejaksaan, juga bagaimana cara seorang bagaimana lembaga kejaksaan dalam mencegah adanya perbuatan-perbuatan yang menyimpang di tubuh lembaga tersebut, Pak, yang tadi sempat kita bahas. Bahwasanya ketika ada beberapa oknum yang menyalahi aturan dan tugas wewenang kejaksaan, maka terdapat salah satu bagian yang memang terkhusus untuk menyelesaikan atau menangani hal-hal tersebut, yakni asisten pengawasan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu terkait apa yang tadi dibahas oleh Pak Firman, juga setelah pasca tadi bagaimana lembaga kejaksaan dalam menangani hal tersebut. Itu juga Pak Firman saya menjelaskan terkait harapan beliau, juga pesan beliau pada para penonton yang ingin melanjutkan fokus karirnya di bidang kejaksaan. Juga tadi Bapak Firman saya menjelaskan apa saja sih persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa hukum, terutama yang ingin melanjutkan karirnya di bidang kejaksaan. Mungkin sebelum saya tutup, Bapak, saya mempersilahkan Pak Firman untuk memberikan closing statement di akhir video ini, Pak, sebelum saya tutup nanti podcastnya. Silakan, Pak. Pada masanya ataupun tahap closing text yang pertama yaitu untuk menambahkan lagi yang disampaikan oleh adik Haus tadi, kalau ingin memang tertarik atau berminat di kejaksaan, adik-adik ataupun teman-teman semua harus tetap fokus untuk meningkatkan ilmu di bidang hukum, ya, bidang hukum. Dan yang kedua, ini sebenarnya kalau adik-adik ingin lebih mengetahui tentang kejaksaan, kita ada namanya program dari mahasiswa itu PKL ataupun magang. Silakan kalau memang tertarik masuk ke magang di kejaksaan, jauh hari sudah bikin permohonan. Itu banyak yang magang ataupun PKL di kejaksaan. Kalau untuk menambah pengetahuan di kejaksaan, misalnya kalau kita hanya saat ini hanya tentang teori atau apa, mungkin siapa tahu ingin lebih mendalami, silakan mohon untuk magang atau PKL di kejaksaan. Tapi yaitu agak mungkin 3 bulan atau 2 bulan. Karena apa? Karena yang magang di Kejati Jawa Tengah khususnya bukan hanya di Semarang aja, yaitu. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang kejaksaan, khususnya Kejati Jawa Tengah, follow Instagram Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yaitu kejati.jateng. Nah, dengan follow ataupun melihat Instagram Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, setidaknya adik-adik ataupun teman-teman semua akan mengetahui kegiatannya kejaksaan apa saja, ada pengumuman, ada informasi apa gitu. Kejati.jateng. Dan yang terakhir yaitu untuk lebih terwujudnya cita-cita kita, yaitu ketertiban dan ketentraman umum, ada kalimat yaitu kenali hukum, jauhkan hukuman. Gitu. Nah, tadi Pak Firman saya juga sudah memberikan closing statement ya, Pak. Salah satunya, jangan lupa follow BMFH UNES dan juga jangan lupa follow Kejati Jawa Tengah, Jateng. Nah, itu teman-teman. Jangan lupa untuk di follow, share, like, dan komen video ini agar teman-teman kalian semua di seluruh Indonesia, di seluruh bagian manapun dapat mengetahui dan dapat mendapatkan informasi yang kami berikan. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton semua yang sudah membersamai kami di episode pertama kali ini. Ingat teman-teman semua, bahwasanya
Perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Tetap semangat, terus tumbuh, dan jangan takut untuk bermimpi besar. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firman yang sudah berkenan untuk hadir di podcast episode pertama kali ini. Semoga untuk kedepannya kita bisa menjalin komunikasi yang lebih baik juga dengan BPFH UNES dan juga untuk pada lebih umumnya pada Universitas Negeri Semarang gitu kan. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berhati-hati. Alhamdulillah.